warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha Mbak, tumpah Mbak, tolong ambilin tisu. Tumpah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini atas izin Allah, mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam pemahaman dan sebagai bekal insyaallah di kehidupan mendatang dan menjadi salah satu amal kita semua ketika kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam pelajaran kita ini. Baik. Kembali kita akan membahas bersama-sama hadis nomor 28 yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram, Kitabul Jami', yaitu hadis Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Man nafassa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan kesengsaraan duniawi seorang muslim, maka Allah akan hilangkan kesengsaraan dia di hari kiamat. Alhamdulillah, ini sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Waman yassara ala muhsirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah, ini juga sudah kita bahas sepekan yang lalu ya. Mudah-mudahan masih ingat, dan harapan saya kembali mengamalkan, mengaplikasikan ilmu setiap hari, maka insyaallah akan menjadi salah satu amal ibadah kita. Dan pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan hadis di kalimat berikutnya, di poin berikutnya. Waman satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi seorang muslim, maka Allah akan tutupi dia di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi seorang muslim. Apa maksudnya menutupi seorang muslim? Apa maksudnya menutupi seorang muslim?
Dijelaskan di dalam hadis yang lain, maksudnya menutupi seorang muslim adalah menutupi aurat seorang muslim. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan dinyatakan sahih oleh Syekh Albani, bahwa Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Man sattara aurata akhihil muslim." Barang siapa menutupi aurat saudara sesama muslim, di sini secara tegas disebutkan menutupi aurat. Ya, man sattara aurata, sattarallahu aurata yaumal qiyamah. Maka Allah akan tutupi auratnya di dunia dan di hari kiamat. Sattarallahu aurata yaumal qiyamah. Maka Allah akan tutupi auratnya di hari kiamat. Berarti maksud dari menutupi seorang muslim itu adalah menutupi auratnya. Ya. Aurat itu ada dua. Yang pertama ada aurat fisik, yang kedua ada aurat non fisik. Aurat fisik itu seperti apa? Kalau aurat fisik laki-laki itu batasannya dari mana? Dari pusar sampai lutut. Ya. Dan menurut para ulama, aurat perempuan itu seluruh tubuhnya adalah aurat. Ya. Dan sebagian ulama ada yang mengecualikan bahwa aurat perempuan itu bagian muka dan telapak tangan. Jadi aurat itu sesuatu yang kalau kelihatan orang itu akan menjadi malu. Kira-kira kalau auratnya terbuka malu apa tidak? Malu. Malu itu apa? Malu itu apa? Malu itu kalau orang itu sehat. Malu itu kalau orang itu sehat. Sehat apanya? Sehat imannya. Ya. Kalau imannya tidak sehat, jiwanya meskipun sehat, kira-kira buka aurat itu kalau orang terbiasa tidak akan pernah berpikir hal yang dosa dan hal yang tidak dosa. Ya. Seseorang yang sehat imannya tidak akan mungkin dia mengumbar auratnya. Seseorang yang sehat imannya, dia tidak akan pernah mungkin memperlihat-lihatkan auratnya. Ya. Jadi ada enggak kira-kira yang jalan-jalan tanpa busana, itu ada enggak? Jalan-jalan tanpa busana, kemudian kalau sekarang ini kan sudah menjadi tren, orang itu membuka aurat itu sudah merasa terbiasa. Kalau tidak membuka aurat itu namanya luar biasa. Belum luar biasa. Kenapa? Di medsos itu banyak sekali hal seperti itu. Tapi a'udzubillahi min dzalik, ya, jangan sampai terjadi pada diri kita. Karena itu merupakan perbuatan yang dosa besar. Ya. Dampak negatif dari seorang perempuan yang membuka aurat itu apa? Dampak negatif. Yang pertama jelas iman akan semakin berkurang. Itu pasti. Yang kedua, rendahnya harga diri di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, mendapatkan penilaian buruk di dalam kalangan masyarakat. Dan yang keempat, cenderung dekat dengan syaitan. Itu dampak membuka aurat. Wanita yang tidak menutup auratnya dengan baik, ya, mereka akan dengan mudah menjadi korban seksualitas. Alhamdulillah nih. Dalam Islam, ya tentu rasa malu itu adalah bagian dari iman. Ya. Jika seseorang tidak memiliki rasa malu, maka itu menunjukkan bahwa imannya sudah mulai berkurang di dalam hatinya. Man satara aurata ahihil muslim. Barang siapa yang menutupi aurat saudaranya sesama muslim, satarallahu aurata yaumal qiyamah, maka Allah akan tutupi auratnya di hari kiamat. Itu aurat fisik. Aurat fisik itu secara gambaran kalau kita bayangkan sudah bisa melihat secara umum. Ya. Biasanya tanpa disadari itu tersingkap, itu aurat. Seorang perempuan berhijab naik sepeda motor, tiba-tiba ada angin, roknya tersingkap. Nah, kita sebagai orang beriman wajib untuk mengingatkannya, ya, dan mengingatkan seseorang itu tidak perlu pakai teriak-teriak. Kira-kira kalau teriak-teriak justru malah memanggil perhatian orang lain. Mbak, itu auratnya kelihatan. Nah, kan seperti itu. Justru malah orang itu memandang ke objeknya. Tapi kalau kemudian kita datangi, kita tepuk, Mbak, mohon maaf, auratnya kelihatan. Kan seperti ya, nyaman kalau kita menegur dalam keadaan posisi yang pelan, santai, sehingga tidak mengundang perhatian orang lain. Nah, itu aurat. Atau baju teman kita yang robek, kemudian kelihatan auratnya. Kira-kira kalau kita mau menegur itu, apakah kita mau teriak, memanggil orang itu, kemudian atau mendatanginya? Karena itu wajib buat kita untuk saling mengingatkan. Datangi, kemudian diingatkan bahwa bajunya robek sehingga auratnya kelihatan. Nah, jadi menutup aurat fisik itu dengan berbagi pakaian. Maksudnya berbagi pakaian bagaimana? Mereka yang belum mempunyai pakaian, yang tentunya pakaiannya jelas pakaian syar'i, yang bisa menutupi keseluruhan anggota tubuhnya kecuali muka dan tangan. Kalau mereka tidak punya baju, sementara baju kita berlebihan, maka kita bisa membagikan pakaian kepada saudara kita. Nah, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan isnadnya dinyatakan hasan oleh An-Nawawi, ayyumma muslimin kasa musliman sauban ala uriyin kasahullahu min khudril jannah. Siapapun yang memberi baju kepada seorang muslim yang tidak punya baju, yang tidak punya kain untuk menutupi auratnya, maka Allah akan beri dia pakaian di surga. Di sini Nabi Muhammad SAW beliau tidak menyebutkan pakaian yang istimewa, ya, yang harus kita berikan kepada saudara kita itu tidak harus pakaian istimewa. Tetapi ketika kita melihat saudara kita pakaiannya terbatas, kemudian kalau dipakai seluruh anggota badan makhluk tubuhnya kelihatan, dan kalau dipakai sudah tidak pantas lagi, maka pakaian itu cenderung kepada kelihatan auratnya, maka kita, ya, mesti berbagi ketika pakaian kita berlebih. Jika tidak, kita bisa referensikan ke teman kita
Nah, ketika saudara kita terkena bencana alam, ya, banjir bandang, kemudian tsunami, kemudian tanah longsor, tidak sempat kemudian mengamankan pakaiannya, baju-bajunya, itu semuanya hanyut dan terkubur di dalam bencana dan tidak punya pakaian sama sekali. Maka ketika kita mengetahui hal ini, tentu kita harus berpikir untuk membantu saudara-saudara kita. Dan kebetulan kalau bersamaan dengan peristiwa itu di rumah kita banyak pakaian, ya, meskipun itu masih bisa kita pakai dan pakaian yang kita sayangi, ya, dan itu menumpuk, maka kita mampu untuk membantu mereka. Rasulullah SAW menjanjikan akan diberi pakaian di surga. Kasatullahu min khudil jannah. Allah akan beri dia pakaian di surga. Ya. Nah, apakah aurat fisik itu berlaku untuk saudara muslim yang sudah meninggal? Ya, apakah aurat fisik itu ya, aurat fisik itu berlaku untuk saudara muslim yang sudah meninggal? Maka jawabannya ya. Ya. Kita berkewajiban menutupi aurat saudara muslim yang sudah meninggal. Ya. Kita berkewajiban menjaga dan memandikan jenazah siapa? Yang berhak memandikan jenazah suaminya atau istrinya. Kalau meninggal istrinya, ya suaminya boleh memandikan. Kemudian anak-anaknya. Kemudian yang sifatnya sudah masih mahram, saudara laki-laki boleh memandikan saudaranya laki-laki. Ya. Maka itu jangan sampai jenazah laki-laki dimandikan perempuan yang bukan mahramnya. Jangan sampai jenazah perempuan dimandikan kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Itu haram. Ya, dan itu tidak boleh. Kita harus menjaga, ya, fisik saudara meskipun itu sudah meninggal. Fisik itu juga harus kita jaga. Maksudnya dari pandangan mata. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, "Man ghassala mayyitan fakatama alaihi ghafarallahu lahu arba'ina marrah." Barang siapa yang memandikan jenazah, kemudian dia tutupi, kemudian dia rahasiakan fisiknya, ghafarallahu lahu arba'ina marrah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya 40 kali. Ini perhatikan bagaimana Islam itu menjaga aurat sesama muslim meskipun itu sudah meninggal. Ya, benar-benar kita jaga. Jangan sampai aurat kita tersingkap di muka umum. Kita harus berhati-hati karena memang godaan di luar itu sangat berbahaya. Ya.
Baik, sekarang kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu aurat yang non fisik. Apa aurat non fisik itu? Apa yang dimaksud dengan aurat non fisik itu? Aurat non fisik itu meliputi kesalahan, apalagi dosa, apalagi aib, apalagi maksiat. Itu aurat non fisik. Kewajiban kita ketika melihat seorang muslim melakukan kesalahan, maka kita tutupi. Ditutupi itu bukan berarti kita diamkan, ya. Kita nasihati dia, kemudian kita kasih masukan, ya, dari hati ke hati, ya, tentunya ya dengan cara yang hanif, dengan cara yang lembut. Maksud ditutupi di sini adalah maksudnya tidak usah cerita-cerita, tidak usah disebarluaskan. Paham ya? Atau kalau ada yang menjelek-jelekkan seorang mukmin sementara kita tahu bahwa dia itu adalah orang yang baik, maka kita bela. Kita tahu orang yang dijelek-jelekin, yang dibully itu adalah orang mukmin yang baik, maka harus kita bela. Kalau si fulan kita tahu kesehariannya dia adalah orang yang soleh, ya, solihah, ketika dijelek-jelekan di tempat umum kita mengetahui, ya kita bela, ya. Dan ketika ada orang yang mengajak kita untuk ngerasani, membicarakan, menggibah, ya, saudara kita, menggunjing, ya, maka ya kita hindari, ya. Apalagi itu membicarakan aib saudara kita, harus kita hindari, kita cegah. Kita ambil materi pembicaraan yang lain, jangan kemudian ditanggapi. Kalau semakin ditanggapi itu akan semakin menjadi, dan itu semakin ditanggapi akan semakin luas, ya. Maka bagian dari menutupi auratnya adalah kita mencegah teman kita itu untuk tidak melanjutkan menggunjing, tidak melanjutkan ngerasani. Bahasa Jawanya seperti itu, ya. Tahu ya ngerasani, ya. Menggunjing tahu, ya. Ya. Dan bahkan kalau kebetulan kita melihat teman kita membicarakan aib saudara-saudara kita yang lain, ya, di muka umum tentunya, maka kita cegah, karena ini bagian dari menutup aurat yang sifatnya non fisik, ya. Ingat, menjaga lisan itu lebih utama daripada berbicara, justru malah merugikan orang lain. Kalau kita tidak bisa berbicara, lebih baik diam. Karena kalau misalnya kita berbicara malah menyakiti hati orang lain, ya lebih baik kita diam. Lisan itu akan bisa jadi membawa keburukan. Lisan itu juga bisa membawa kebaikan bagi kita. Salamatul insani fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia tergantung cara menjaga lisan kita. Apakah menutupi aurat non fisik ini berlaku untuk pelaku pendosa? Apakah menutupi aurat non fisik ini berlaku bagi para pendosa? Jawabannya tidak. Para ulama menjelaskan hadis yang tadi kita bahas di atas, bahwa diterapkan kepada orang yang baik-baik. Hadis tadi yang kita sebut di atas, itu para ulama menjelaskan hadis ini diterapkan kepada orang yang baik-baik. Apakah orang baik-baik juga berbuat dosa? Apakah orang yang baik-baik juga melakukan dosa? Siapapun orang itu pasti pernah berbuat
salah dan khilaf. Hampir mayoritas manusia pasti pernah melakukan berbuat salah dan khilaf, tidak terkecuali orang yang salih. Apakah orang yang rajin mengaji, ya, mengikuti kajian-kajian, sholatnya bagus, kemudian puasanya juga bagus, ya, sedekahnya juga bagus, ibadah-ibadah yang lain juga bagus, terus kemudian dia tidak pernah berbuat salah dan khilaf? Ya belum tentu. Belum tentu. Karena manusia itu termasuk makhluk yang lemah, sekalipun kita dibekali oleh Allah, yaitu mempunyai apa? Akal yang sempurna. Nah, waman satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aurat seorang muslim, maka Allah akan tutupi aurat dia di dunia dan di akhirat. Kenapa hadis ini mengatakan muslim? Waman satara musliman. Kenapa hadis ini mengatakan muslim? Kira-kira koruptor itu ada yang muslim apa tidak? Ada. Pembunuh yang pernah membunuh itu ada yang muslim apa tidak? Pencoleng, ya, itu juga ada yang muslim. Perampok juga ada yang muslim. Kenapa kemudian hadis ini dibatasi hanya untuk muslim yang baik-baik? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan Sahih Albani, bahwa Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, akilu dawil hayati as-saratihim. Maafkanlah kesalahan-kesalahan orang yang baik-baik. Jadi yang dimaksud adalah bukan sembarang orang. Maksudnya di sini adalah kalau orang itu sudah terkenal nakal, kalau orang ini sudah terkenal kezalimannya, kalau orang ini sudah terkenal kebiasaan buruknya, ya, kalau ditutupi, kira-kira kezaliman itu semakin menjadi-jadi apa tidak? Semakin menjadi-jadi karena dia merasa ditutup-tutupi dan merasa dibela. Ya. Kalau ditutup-tutupi, kezaliman, kejahatan itu akan semakin menjadi. Mestinya orang-orang seperti ini dihukum sesuai hukum yang berlaku. Sehingga hadis yang kita baca di awal tadi, man satara musliman, barang siapa yang menutupi sesama muslim, ya, maksud di sini adalah muslim yang baik-baik, maka kita wajib untuk menutupi. Kalau kita tahu misalnya ada seorang muslim, orang muslim itu rajin ke masjid, orang muslim itu rajin mengaji, orang muslim itu rajin ibadah, orang muslim itu rajin berbuat baik, orangnya itu santun. Kok suatu saat kita menjumpai dia melakukan kesalahan, meskipun kesalahan itu fatal dan berefek pada dosa besar, padahal sesungguhnya dia itu adalah orang yang baik, maka Islam mengajarkan untuk menutupi. Paham ya? Maksudnya menutupi di sini tidak menceritakan perbuatan seorang muslim itu kepada orang lain. Ya, menceritakan saja tidak boleh, apalagi menyebarkan, diviralkan ke medsos apalagi. Ya. Tidak menceritakan di sini bukan berarti kemudian kita tuh diam 1000 bahasa. Tidak menceritakan di sini bukan berarti kemudian kita mendiamkan kesalahan-kesalahan dan khilafnya. Akan tetapi, ya, tidak menceritakan di sini
kemudian kita dekati dia, kita nasihati dia, kita berikan masukan yang positif agar dia kembali ke jalan yang benar, kemudian menyesali kesalahannya. Nah, kalau kita tahu kemudian menyebarluaskan berita yang sebenarnya dia lakukan, kira-kira dosa apa tidak? Kalau kita tahu kemudian menyebarluaskan padahal yang diboncengke itu adalah budene, padahal yang diboncengke itu adalah bulie, kemudian kita viralkan, itu kira-kira akan menjadi fitnah besar apa tidak? Fitnah. Meskipun itu yang diboncengkan ternyata orang lain pun, kita mengetahui orang itu sebenarnya adalah orang yang baik, kita tidak boleh menyebar luaskan, maka kita tutupi. Kalau kita tidak tutupi, bisa jadi akan menjadi fitnah berkepanjangan dan nggak selesai-selesai. Ya. Dan karena setan itu bisa berbuat mengganggu seseorang itu berbuat khilaf. Karena manusia ya meskipun dia orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah, tidak akan lepas kemungkinan dia digoda oleh setan. Karena setan itu senang ketika melihat orang yang beriman itu drop, putus asa ketika dibully, ketika kemudian digunjing, ketika kemudian dipojokkan, disalahkan, maka setan itu akan merasa senang. Dia akan merasa berhasil misinya menggoda orang yang beriman. Nah, itu mah sesuatu yang dosa besar jika kalau kita tahu itu salah kemudian kita paksakan untuk melakukan hal itu. Maka yang benar adalah menasihati dengan baik-baik, ya, bukan malah menghujat, bukan malah menghibah. Maka barang siapa yang menutupi aurat non fisik, ya, apa tadi aurat non fisik? Aib, kesalahan, dosa, ya, itu maka Rasulullah SAW berjanji, satarallahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan tutupi aurat dia di dunia dan di akhirat. Allah akan jaga diri dari berbagai fitnah dunia. Ya, setiap sholat kita tuh pasti akan berdoa, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan aku dari dosa-dosa seperti Engkau menjauhkan antara ujung timur sampai ujung barat. Allah akan jauhkan dari perbuatan dosa. Ya, Allah akan jauhkan dari hal-hal yang sifatnya menuju dosa atau khilaf. Dan ketika kita seandainya terjerumus ke dalam perbuatan yang sifatnya dosa, maka Allah akan tutupi. Allah Subhanahu wa ta'ala suka menutupi perbuatan dosa, dosa hamba-hambanya yang saleh, orang dosa-dosa hamba-hambanya yang muslim, yang benar-benar bahwa orang itu tidak pernah meninggalkan kewajiban kecuali yang dilakukan dosa itu adalah khilaf, salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Albani. Innallaha azza wa jalla hayyun sitirun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha pemalu dan maha menutupi. Yuhibbul hayya awasitra. Allah itu mencintai sifat malu dan mencintai perilaku menutupi. Allah akan tutupi ketika kita menutupi kekurangan orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala akan merahasiakan aib-aib kita ketika kita merahasiakan aib-aib orang lain.
Dan di akhirat nanti kita akan diampuni oleh dosa-dosa yang pernah kita kerjakan di masa waktu kita hidup di dunia. Di dalam hadis diriwayatkan Bukhari, Imam Bukhari dan Muslim, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada hamba-hambanya yang beriman. Apa yang disampaikan oleh Allah? Sataratuha fid dunya, aku telah tutupi aib-aibmu di dunia. Wa akfiruha lakal yaum, dan hari kata Allah ya, dan hari kata Allah hari ini maksudnya di hari ya, di hari aku ampuni dosa-dosamu. Di hari itu apa? Di hari kiamat ya. Dan hari ini kata Allah aku ampuni dosa-dosamu. Inilah keutamaan-keutamaan menutupi aib orang lain. Kalau kita menutupi aib orang lain, maka insya Allah Allah pun juga akan menutupi aib kita. Karena satu kata kemudian kita menutupi, membuka aib orang lain, maka Allah pun akan membuka aib-aib kita. Kalau kemudian kita mampu menutupi saudara kita yang sedang terkena permasalahan atau khilaf yang sifatnya dosa, kemudian kita menutupi, maka insya Allah Allah pun juga akan menutupi khilaf dan dosa kita yang umum. Kalau sesama muslim saling memahami kelebihan dan kekurangannya ataupun kekuatan ya dan kelemahannya masing-masing, bila ini tercapai, maka segala macam bentuk kesalahpahaman dapat dihindari. Waman satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi seorang muslim, maka Allah akan tutupi dia di dunia dan di akhirat. Dan bagi orang yang hobinya mencari permasalahan orang lain, dan bagi orang yang hanya membicarakan permasalahan orang lain ya, mengumbar perkataan aib orang lain, Rasulullah SAW beliau berpesan. Ingat pesan baginda Rasulullah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi yang man tatabba'a aurata ahihi al-muslim tatabba'a Allahu auratahu. Barang siapa yang punya hobi mencari-cari kesalahan sesama muslim, maka Allah akan mencari-cari kesalahan dia. Sesama muslim saja tidak boleh menyebar luaskan kesalahannya, apalagi menyebar luaskan kesalahan kekhilafan ustadz atau ulama. Sama sesama muslim yang bukan ustadz, yang bukan ulama saja kita dilarang, apalagi kita menyebar luaskan ya dosa atau khilafnya para ustadz atau ulama. Itu dosa besar. Walaupun ada kesalahan, bisa jadi itu merupakan suatu khilafan yang bisa diperbaiki dan bisa dipertanggungjawabkan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga lisan dan perilaku kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mari bersama-sama kita berdoa, memohon kepada Allah agar selalu dilindungi dalam segala hal, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah selalu memudahkan urusan-urusan kita. Kemudian Allah memberikan kemudahan, Allah melancarkan semua dari hajat-hajat kita,
dan Allah memberikan perlindungan untuk kita semua. Mari kita duduk yang senikmat dan senyaman-nyamannya, kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Jabbar ya Qahhar ya Karim, ya Nur ya Nur ya Nur, ya Aziz ya Jabbar ya Safi. Dengan izinmu ya Allah, dengan ridhamu ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah ya Allah, dan Engkau menjadikan kesedihan kesulitan. Jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah ya Allah. Allahumma lakal hamdu syukran, lakal hamdu fadlan. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa dan khilaf kami ya Allah. Ampunilah dosa dan khilaf kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa dan khilaf guru-guru kami ya Allah. Ampunilah dosa dan khilaf saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah pahala dari apa yang telah donatur infakkan. Jadikan harta itu sebagai catatan amal kepada mereka ya Allah. Jadikan harta yang disedekahkan itu menjadi salah satu pensuci diri mereka ya Allah, dan berikan keberkahan atas harta yang mereka yang saat ini selalu disedekahkan kepada siapapun, termasuk pada kami ya Allah. Ya Allah, semoga harta yang telah diinfakkan baik siang maupun malam kelak akan menjumpai ganjaran-Mu darimu ya Allah, dan mendatangkan ketentraman dan menghilangkan keresahan jiwa serta tulus mencari ridha-Mu ya Allah. Ya Allah ya Aziz, ya Allah ya Ghafar, hamba mohon kepadamu ya Allah, dengan keagungan asma-Mu ya Allah, muliakan saudara-saudara kami ya Allah, muliakan keluarga kami ya Allah, muliakan sahabat-sahabat kami ya Allah, wabil khusus kepada para donatur rumah yatim bin muslimah ini ya Allah. Lapangkanlah hatinya ya Allah, bukakanlah hati dan pikir, sehatkan fisiknya ya Allah, sembuhkan dan angkatlah penyakitnya ya Allah, bahagiakan keluarganya ya Allah. Jadikan anak-anak mereka anak-anak yang saleh-salehah ya Allah. Luaskan rezeki seluas-luasnya ya Allah. Lepaskan diri mereka dari hutang piutang ya Allah. Mudahkan segala urusannya, kabulkan cita-citanya dan harapannya ya Allah, dan jauhkan dari segala wabah penyakit, fitnah dan perkataan-perkataan yang Engkau lindungi ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Jabbar ya Qahhar ya Karim. Allahumma ftah alaina abwabal khair wa abwabal barakati wa abwabal ni'mati wa abwabal rizqi wa abwabal quwati wa abwabal sihati wa abwabal sihat salamati wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adabil akhirah wa arif anna bihaqqil Qur'anil azim wa nabiyyikal karim syarad dunya wa syaral akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladan salihina. Allahumma ja'al auladan salihina hafidina lil Qur'an wa sunnati fuqaha fi dini mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh-salehah ya Allah. Jadikanlah orang-orang yang hafal Al-Quran ya Allah. Jadikanlah orang-orang yang paham sunnah
orang-orang yang faham dalam agama yang diberkahi oleh Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan anak-anak kami anak-anak yang paham agama dan keberkahan dalam kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Tuhan kami, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni dosa kami semua ya Allah. Ampunilah dosa dan khilaf kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah kami sesuatu yang telah kami doakan kepada kami selama ini ya Allah. Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau sesuatu yang benar-benar bisa merubah diri kami menjadi lebih baik lagi ya Allah. Allahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma habib alaina fi saqratil maut wa najatan minan nar wa afa indal hisab. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna wa arhamna kama rabbayana shighara. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Allahumma ya lima fis syudur akhrina ya Allah min adh-dhulumati ila nur. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikian pertemuan kita pada sore hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pertemuan di waktu yang akan datang. InsyaAllah tahun depan. Besok libur ya. Yang nggak pulang siapa? Yang nggak pulang? Semuanya pulang. Semuanya pulang. InsyaAllah. Ya baik. Jangan lupa tugas dari Ustadz Hayat untuk tetap hafalan di rumah. Nanti sepulang dari rumah kembali ke pondok, kita akan kembali adakan tasmid. Siap J? Siap J? InsyaAllah. Terima kasih. Mohon maaf dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.